Indonesia sebagai negara dengan 270,2 juta penduduk tak terhindari dari berbagai masalah. Salah satunya masalah ketenaga kerjaan. Tingginya jumlah penduduk yang tidak diiringi dengan kesempatan kerja yang tinggi menyebabkan tingginya jumlah pengangguran. Pengangguran menjadi masalah yang serius karena dampak pengangguran tersebut dapat menimbulkan berbagai masalah dari sisi sosial maupun dari sisi ekonomi. Pengangguran di Indonesia selama 4 tahun terakhir didominasi oleh pengangguran bagi angkatan kerja terdidik atau yang disebut dengan pengangguran terdidik. Pengangguran terdidik tak lain ialah pengangguran dari penduduk dengan usia 15 tahun ke atas atau dengan tingkat pendidikan minimal SMA atau sederajat. Dari data Pusat Statistik, pengangguran terdidik di Indonesia pada Agustus tahun 2020 tercatat sebanyak 6,27 juta jiwa atau 64,24% dari seluruh jumlah pengangguran di Indonesia. Angka tersebut melonjak drastis hingga 34,16% jika dibandingkan dengan Agustus tahun 2019. Meningkatnya pengangguran terdidik tak lepas dari dampak pandemi COVID-19 baru-baru ini. Meski setuju dalam upaya penyebaran COVID-19, penutupan mal dalam PPKM darurat sangat berdampak besar bagi nasib para karyawan. Kekhawatiran pun kini menghantui pegawai mal untuk bertahan di tengah pandemi corona yang semakin meningkat. Meski hanya bisa pasrah atas keputusan pemerintah, harapan adanya solusi agar memenuhi kebutuhan hidup jadi jawaban yang ditunggu. Ya, nggak setujunya, ya sebenarnya sih setuju ya Kak, agar memutus rantai penyebaran COVID ini.
Tapi ya dampaknya itu seharusnya diberikan solusi gitu. Dengan meningkatnya pengangguran terdidik di Indonesia, terindikasi bahwa lulusan SMA atau sederajat dan perguruan tinggi yang diharapkan mampu memperbaiki bangsa ini ke depan justru terjebak pada dilema pengangguran terdidik. Dari data tersebut menjadi sebuah fenomena yang ironis, mengingat bahwa semakin tinggi pendidikan seseorang, peluang untuk kemungkinan seseorang tersebut menjadi pengangguran pun semakin tinggi. Seseorang dengan pendidikan tinggi belum tentu menjamin mereka mendapatkan suatu pekerjaan. Mengapa bisa demikian? Pengangguran terdidik dapat terjadi karena membludaknya tenaga kerja terdidik, tidak dibarengi dengan pasar kerja yang dapat menampung mereka bekerja. Tambah lagi, efek pandemi, banyak terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK di perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Selain dari membludaknya tenaga kerja, ada hal lain yang selama ini menjadi fenomena, yaitu kurangnya wawasan profesi. Masyarakat kita masih banyak yang terjebak pada pilihan-pilihan profesi yang umum dan populer, serta cenderung abai pada berbagai pekerjaan lain yang kurang populer. Semua berbondong-bondong memilih jurusan atau fakultas yang sedang tren di masyarakat, bahkan tanpa tahu dan tak acuh apakah jurusan tersebut benar-benar bidang yang mereka minati dan memiliki bakat di situ atau tidak. Yang penting bagi mereka adalah populer dan menurut orang lain mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Namun pada kenyataannya, justru bidang tersebut tidak mampu menampung seluruhnya lulusan tersebut. Ada banyak sekali lapangan pekerjaan yang membutuhkan tenaga ahli pada bidangnya masing-masing. Tapi sayang, sumber daya manusia Indonesia belum cukup mampu untuk berpikir demikian. Sebagian besar hanya memilih jurusan berdasarkan passing grade atau kepopuleran. Penelitian oleh Harvard Business Review menunjukkan bahwa seseorang yang masuk ke universitas tidak menjamin bahwa seseorang tersebut akan memiliki keterampilan yang berkualitas. Ijazah dan gelar juga tidak menjamin seseorang mendapatkan pekerjaan yang layak. Hasil studi tersebut juga membantah tentang paradigma yang penting lulus, dapat ijazah, nanti cari kerja mudah. Sejak pandemi COVID-19 menerjang pada tahun 2020, pemerintah mencatat angka pengangguran bagi masyarakat usia kerja mencapai 9,7 juta. Angka pengangguran di Indonesia pada 2019 hingga awal 2020 sebelum pandemi corona sempat turun dan tercatat sebanyak 2 juta lebih. Oleh karenanya, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauzia saat melakukan kunjungan kerja di Medan, Sumatera Utara pada Sabtu 30 Januari mengatakan pihaknya akan fokus mendorong kegiatan padat karya untuk menekan angka pengangguran akibat COVID-19. Kegiatan padat karya yang melibatkan banyak jumlah manusia akan dikedepankan oleh pemerintah. Tujuan utama dari program padat karya adalah untuk membuka lapangan kerja bagi keluarga-keluarga miskin atau kurang mampu yang kehilangan penghasilan atau pekerjaan tetap. Dengan memberi bekal kemampuan kepada tenaga kerja, diharapkan dapat cepat memulihkan aktivitas ekonomi masyarakat. Hal ini sudah mulai dilakukan oleh sejumlah pabrik garmen yang beralih memproduksi alat pelindung diri APD, hazmat, dan masker yang menggunakan lebih banyak tenaga kerja. 2020 memang angka pengangguran kita meningkat karena adanya pandemi COVID-19, naik menjadi 9,7 yang sebenarnya sudah turun di tahun 2000, awal tahun 2020. Pemerintahan yang sudah dilakukan oleh pemerintah di tahun 2020, kami satu, terhadap mereka yang pendapatannya berkurang, yang hilang pendapatannya, pemerintah memberikan subsidi upah. Kami juga memberikan relaksasi iuran pembayaran BPJS Tenagakerjaan. Kemudian memperbanyak program padat karya, baik itu di Kementerian Ketenagakerjaan maupun di kementerian dan lembaga yang lain. Kegiatan padat karya merupakan program pemerintah melalui Bappenas untuk memberi lapangan kerja, utamanya bagi yang kehilangan pekerjaan pada masa sulit seperti pandemi corona saat ini. Bagaimana mengatasi masalah pengangguran terdidik? Menurut saya, dari sisi pemerintah, perlu meningkatkan lapangan pekerjaan yang ada.
Selain itu, yang terpenting ialah meningkatkan kualitas dari pendidikan itu sendiri. Caranya mengevaluasi baik dari sisi tenaga pengajar, sarana, fasilitas, atau hal lain apakah sudah sesuai standar yang diharapkan atau belum. Dampak positif dari hal itu diharapkan seseorang yang terdidik dapat menjadi lulusan yang berkualitas, sehingga mereka dapat terserap dalam dunia kerja atau bahkan dapat mandiri menciptakan lapangan kerja sendiri. Selain itu, pembukaan program studi juga sudah semestinya diperhitungkan sesuai dengan kebutuhan. Misalnya, perguruan tinggi mesti membatasi jumlah mahasiswa dalam suatu jurusan, karena jika berlebihan akan menimbulkan gelombang pengangguran. Saya, Kenny Ilmiati, mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, memaparkan tentang pengangguran terdidik dalam rangka tugas akhir mata kuliah Problematika Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Haja Isana El Huluko MPD. Undur diri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.